Oke, selamat sore teman-teman. Sore. Sore, Mas. Ya, pada kesempatan kali ini kalian akan mempresentasikan tentang tari, ya. Iya. Oke, waktu dan tempat dipersilahkan. Boleh perkenalan dulu. Gitu. Silakan. Saya Merilda. Saya Rani. Saya Medika. Ini kita presentasinya share screen-nya dari kita atau dari gimana? Dari kalian aja. Share screen-nya dari kalian. Siapa mau share screen? Mari. Oke. Ya. Oke, silakan. Caranya gimana? Oh ya, ini deh. Udah ke-share belum? Masuk. Ya. Salah. Dari awal. Dari awal. Ya. Atasnya. Nah kan. Jadi hari ini kita mau presentasi tentang seni tari. Duluan Rani. Definisi seni tari itu seni yang menggunakan gerak tubuh secara dilakukan di tempat dan waktu tertentu untuk keperluan mengungkapkan perasaan. Tarian merupakan perpaduan dari beberapa unsur. Tuh. Next reel. Siapa? Gue. Ya. Medi. Ya udah gue aja. Paradigma pengertian seni tari menurut para ahli kita ambil ada 5. Aristoteles dia bilang suatu gerakan ritmis untuk memberikan visualisasi karakter dan tingkah laku manusia sebagai mana mereka menjalaninya. Kamala Devi Chattopadhyaya, insting yang mendesak emosi yang berasal dari dalam diri manusia yang mendorong. Corey Hartong bilang gerak-gerak badan yang diberi nuansa ritmis dan dilakukan dalam suatu ruang. Atik Supandi, ekspresi jiwa manusia melalui gerak-gerak ritmis dan melodi yang indah. Dan Hawkins bilang ekspresi jiwa manusia yang diubah menjadi gerak oleh imajinasi si penciptanya. Nah, Medika. Aspek tipologi. 1. Tipe visual yakni mempunyai ketajaman menghayati sesuatu melalui indera penglihatan dan pengamatan. 2. Tipe non-visual yakni penghayatan lain di luar penghayatan visual. Apa yang ada di luar dirinya digambarkan dengan reaksi emosional tidak dari penglihatannya. Gaya tari adalah gerak tubuh secara berirama yang dilakukan di tempat dan waktu untuk keperluan. Next reel. Hani. Ya. Jenis-jenis tari itu ada 3. Tari tunggal, berpasangan, dan berkelompok. Tari tunggal adalah tari yang pergerakannya seorang penari, cuma seorang doang. Terus yang berpasangan itu seni tari yang dibawakan oleh 2 orang secara berpasangan. Nah, tari berkelompok itu tari yang dibawakan lebih dari 2 orang atau sekelompok. Nah, contoh dari tari tunggal itu ada golek dari Jawa Tengah, berpasangan itu topeng dari Jawa Barat, dan yang berkelompok itu contohnya tari saman dari Aceh. Pendekatan seni tari itu ada 4. Pendekatan mimetik lebih menekankan hubungan antara karya seni dan kenyataan yang ada. Pendekatan ekspresif lebih memfokuskan hubungan antara karya ungkapan kejiwaan pencipta. Pendekatan struktural lebih diarahkan untuk menganalisa bagaimana atau unsur seni. Pendekatan semiotik segala sesuatu yang berhubungan dengan sistem lambang kehidupan manusia. Aspek fungsi. Ada beberapa aspek fungsi seni tari yang cukup kita ketahui sebagai sarana keagamaan. Seni tari juga dapat kita gunakan dalam sarana keagamaan yang bersifat sakral, seperti adat dari orang Bali yang menggunakan seni tari sebagai sarana komunikasi terhadap dewa dan leluhurnya. Sebagai sarana upacara adat,
Untuk sebagian orang, seni tari ini bisa dijadikan sebagai sarana upacara adat seperti meminta hujan, sarana hinatan, dan lain-lain. Sebagai media pertunjukan, seni tari ini bisa kita jadikan media pertunjukan karena seni tari ini dapat menonjol dari sisi koreografi dan artistiknya. Tari sebagai hiburan, tari ini dapat kita jadikan sebuah hiburan kepada banyak orang untuk penonton ditonton mulai dari penampilan, gerakan, kostum, serta iringan musiknya. Tari sebagai kesenian, tujuan kehadiran tari adalah untuk pelestarian budaya-budaya yang ada di dalam suatu negara, contohnya seperti tari-tari tradisional yang ada di Indonesia. Nah, itu. Iya, itu doang. Oke. Terima kasih. Mungkin boleh Bang Kusdon, ada yang mau ditambahkan, Bang? Ya, paling sorry. Jadi paling nggak yang jangan lupa sebenarnya memasukkan aspek unsurnya tari apa aja sih. Misalnya kalau di beberapa literatur tari, misalnya selalu mengaitkan dengan ada 3 unsur, yaitu wiraga, wirasa, sama wirama. Nah itu paling nggak, kan kalau wiraga itu bagaimana tari itu unsur itu ada unsur yang namanya unsur aspek tubuh, bagaimana tubuh itu diolah, bagaimana tubuh itu digerakkan segala macam. Ada kan di tari sendiri nggak main asal gerak kan berbeda antara menari sama menari-nari kan beda. Kalau menari-nari kita lagi kesenangan bisa menari-nari, tapi kalau menari kan artinya memang ada satu aspek perencanaan lah katakanlah gitu, sesuatu yang direncanakan, sesuatu yang menggerakkannya itu kan nggak main asal gerak gitu. Terus misalnya wirama kan misalnya bahwa tari ini dibentuk juga supaya dia tidak asal bergerak, dia harus ada aspek yang namanya irama kan gitu. Nah yang ketiga kan wirasa. Wirasa itu aspek rasa, artinya segala sesuatu yang digerakkan oleh tubuh yang digerakkan dan melalui media tubuh itu adalah sesuatu yang memang ada rasanya. Ada, kalau di film istilahnya mood lah gitu, ada moodnya, ada rasa, ada suasana, apa yang ingin dibentuk gitu misalnya. Nah itu setidaknya unsur itu harus masuk di sini karena itu menjadi dasarnya tari tadi gitu. Terus karena kalau tadi aspek yang namanya tipologi itu kan sebenarnya tipe-tipe yang tadi persoalan. Nah ini yang bagian kedua ini justru malah balik lagi ngomongin tentang paradigma sebenarnya. Justru, nah paling kalau saya mengusulkan ke teman-teman nanti, misalnya ngomongin tipe visual dan tipe non visual, bisa nggak teman-teman dicari bahasa yang lebih mudah untuk jadi jangan cuma sekedar main asal nempelin dari referensi gitu. Iya Bang. Iya kan biar nggak susah juga nanti teman-teman yang lain mau baca nih apa maksudnya kan gitu. Iya. Ya disederhanain aja bahasanya gitu. Terus tadi fungsi fungsi udah menurut saya sih udah paling enggak. Nah cuman paling nanti kalau untuk untuk makalahnya lebih ditekankan juga pada contohnya, misalnya contoh-contoh misalnya yang disebut apa sih bedanya antara keagamaan sama upacara adat misalnya. Itu coba dijelaskan supaya orang nggak bingung nih. Nah, kalau misalnya kayak di Bali kan
agama juga, kadang upacara adat juga barengan gitu kan. Jadi kalau perlu juga misalnya kalau ada, misalnya coba cari contoh tariannya apa. Kayak tadi yang di apa namanya, di mana sih tadi itu di tari tunggal ya, jenis-jenis tari tadi. Jenis-jenis tari kan tadi udah dikasih contoh. Nah maksudnya di apa namanya, dikasih contoh juga. Sama juga dengan yang ini pendekatan tari. Kalau memungkinkan teman-teman kasih contoh-contohnya gitu, sehingga nggak sekedar main asal apa namanya, nggak cuman ini apa ya, kalau misalnya pendekatan ekspresif tuh gimana gitu. Jadi mohon nanti lebih sedikit kalau buat presentasinya sedikit dilengkapi supaya lebih jelas, terutama buat persoalan contoh-contohnya. Terus juga misalnya ini kan kayak misalnya gini, kalau jenis tari yang ini kan jenis tari berdasarkan koreografi, tari tunggal, berpasangan, berkelompok. Tapi juga ada jenis tari yang apa namanya ditinjau dari aspek yang lain. Misalnya ada aspek misalnya namanya tari partisipatif gitu. Jadi tari ini biasanya dapat berupa tarian rakyat berkelompok gitu. Kalau di mana, di Papua kalau nggak salah, di Papua itu ada tarian namanya Yose Pancar. Itu jadi ada gerak dasarnya gitu, yang setiap orang sana ya biasanya apa namanya sudah paham tuh sama gerakan itu. Nah itu kemudian setiap orang nanti bisa ngikut. Kabarnya sih itu bisa sampai panjang banget itu kelompok itu, maksudnya kelompok tarian itu juga panjang sekali ininya apa kelompok manusianya tuh ya, kumpulan manusianya itu bisa panjang sekali gitu. Itu misalnya tarian partisipatif, atau misalnya tari teater. Nah, tari teater itu maksudnya tari yang dipentaskan di tempat-tempat pertunjukan misalnya gitu. Itu kan pendekatan yang lain, bukan sekedar cuma koreografi gitu. Terus juga di apa namanya jenis tari dipandang dari evolusi manusianya atau perkembangan peradabannya. Misalnya ada tari tradisional, misalnya ada tari klasik, terus tari-tari kreasi baru misalnya, ya kan, atau tari-tari kontemporer, kan bermacam-macam tarian gitu. Sehingga jadi nggak kesannya apa tarian itu hanya persoalan-persoalan tradisi gitu. Kan sebenarnya banyak kan gitu. Kalau misalnya cuma persoalan tradisi, model step up gitu kan nggak mungkin bisa difilmkan gitu. Iya. Gitu misalnya. Terus kayak misalnya juga ada aspek misalnya konsepsi di dalam tari apa aja sih? Oh, ada aspek gerak, ada aspek ruang, ada aspek waktu, ada aspek apa namanya bagaimana yang namanya irama tadi, irama, rasa sama raga itu kemudian disatukan di dalam sesuatu yang kita sebut nantinya jadi tari gitu. Nah itu kan bisa terbahas juga lagi gitu. Terus bahkan sebenarnya ada hal-hal yang kemudian berkaitan dengan aspek-aspek yang ada di tari itu sendiri. Misalnya harus ada penarinya, harus ada kostum, harus ada make up. Ya kalau di kita mise-en-scène lah gitu. Kan kalau di maksudnya dia di bahasan kita di film tuh mise-en-scène-nya gitu. Tapi kalian jangan nulis mise-en-scène, terus salah juga kan. Karena itu istilahnya film. Iya. Jadi apa namanya? Paling enggak misalnya dibahas bahwa
sistem apalah, misalnya sistem penciptaan di dalam tari misalnya, atau itu harus ada apa, misalnya tadi kan penarinya harus ada kostum, harus make up, terus misalnya musik gitu. Karena ada tarian-tarian yang memang musik itu langsung kan gitu, live, langsung diiringi oleh musik yang live gitu, langsung ditunjukkan di situ. Sehingga keterhubungan, nah ini nanti juga, bahkan sebenarnya ini juga nggak terserah sih teman-teman mau masukin apa enggak. Misalnya ada, kalau di tari itu ada istilahnya pola lantai. Pola lantai itu sebenarnya biasanya pola-pola yang nantinya berkaitan dengan gerak dari tubuh penari itu. Ada yang horizontal, diagonal, vertikal, melingkar. Misalnya, terserah sih itu mau dimasukin apa enggak. Karena tapi paling enggak, kalaupun dimasukin ya tolong dicari kelengkapannya gitu misalnya. Jadi kalau bisa dikasih contohnya, contoh gambar melingkar itu seperti apa geraknya. Ya, Bang. Ya. Terus paling sama hubungan dengan seni lain sebenarnya. Nah, yang tadi kan udah sempat kesinggung sedikit, misalnya kayak ya tari sebenarnya ada tarian-tarian yang memang tidak menggunakan musik secara langsung gitu. Maksudnya memang sama sekali nggak menggunakan musik gitu. Kayak contoh misalnya kayak tari saman itu kan sebenarnya nggak pakai musik sebenarnya. Musiknya dibikin sendiri pakai ketukan hentakan tangan di tubuhnya si penarinya kan gitu. Nah, ada beberapa tarian-tarian kan juga memang tidak menggunakan musik. Tapi ada juga yang memang dengan sendirinya dibutuhkan musik, karena apa? Misalnya kayak tari dari Jawa gitu, misalnya tari serimpi, gambyong gitu. Itu memang ada pemusiknya, ada pengrawitnya gitu. Atau misalnya apalagi misalnya kayak tari Bali gitu, ya kan? Tarian-tarian Bali kan cenderung musiknya kan memang ada gitu. Terus juga ada hubungan dengan seni lain misalnya. Ini yang di luar film ya, karena yang film kan tadi sudah dibahas sebenarnya. Kalau yang di luar film misalnya hubungannya dengan teater misalnya. Di teater misalnya ada tarian-tarian yang memang kemudian yang ngeblend itu apa ya, mencampurkan antara tarian sama teater itu sendiri misalnya. Jadi memang ada ceritanya, ada tariannya. Ya upayanya tuh kalau kayak misalkan ini contoh aja, kalau di film tuh modelnya jadi kayak film film musikal misalnya. Itu kan mencampurkan antara tarian sama nyanyian misalnya, juga sama cerita, ada aspek teaternya gitu. Nah itu paling enggak setidaknya kan ada dua tuh, ada berkaitan sama seni musik dan seni teater misalnya. Belum lagi misalnya ada tarian-tarian yang memang karena memang ada aspek ceritanya, maka kemudian aspek naskah itu kemudian dibuat misalnya. Nah ini kan naskah ini sebenarnya lebih cenderung ada di teater dibandingkan di tarinya gitu. Ini contohnya gitu misalnya. Nah, hubungan sama seni rupa misalnya, seni rupa kayak kecenderungan pada tarian-tarian yang dipentaskan. Tarian-tarian yang dipentaskan itu pasti ada aspek-aspek, misalnya kayak backdrop gitu. Backdrop kan membutuhkan aspek seni rupa. Iya kan? Iya. Atau ada istilah penataan artistik gitu ya, atau scenografi gitu. Kalau di teater itu ada namanya scenografi, penataan artistik untuk teater, tata rupa panggung gitu. Nah itu kan sebenarnya
justru aspek seni rupanya lebih tinggi dibandingkan justru pada aspek seni tarinya gitu misalnya. Ya untuk ini hanya persoalan tata rupa panggungnya atau penataan artistiknya untuk panggungnya gitu. Terus apa lagi ya? Seni sastra, nah misalnya berkaitan dengan seni sastra misalnya. Mungkin teman-teman juga nanti bisa cari apakah ada tarian-tarian yang memang dibuat berdasarkan sastra gitu. Kalau misalnya gue sih nggak terlalu, karena nggak terlalu ngikutin ya, bukan penari juga. Jadi paling nggak mungkin teman-teman bisa coba cek aja, coba di googling aja gitu. Ya paling ada lagi mau tambahin? Udah sih, terima kasih. Paling ya sesuai tadi aja kayak Bang Gutun dilengkapin aja lagi kalau yang belum lengkap. Terus nanti kan kalau misalkan kalian lupa nih apa aja yang tadi diomongin nih, kan nanti kan di-record bakal di-upload ke Google Classroom, ntar bisa dilihat di situ tuh omongannya Bang Gutun apa aja, ntar lu bisa catat-catatin gitu. Oke? Oke, Bang. Udah Bang, gitu aja Bang. Bagus dan. Iya, dari gue sih itu aja. Oke. Tidak menguasai tari juga sih gue. Penari kan gitu kan. Bukan penari juga. Ya udah, sip. Makasih teman-teman. Ya, teman-teman. Ya, Sehat makasih, selalu. Bang. Bang, makasih Mas.